lagi di Istana Akuarium lagi, dan aku sekarang tuh mau ambil hewan ya guys. Dari kemarin tuh kepikiran banget guys sama aku, dan alhamdulillah tahu di sini ternyata masih belum terambil sama siapapun. Teman-teman bisa perhatiin juga bagian kayak badannya tuh kayak ada pohon-pohon gitu guys. Kayak ada koral-koral gimana gitu loh di badannya ya. Hidungnya tuh kalau misalnya kena kaca dia bengkok guys ya, kayak tapir. Kayak gajah, kayak tapir loh. Oh guys, ada buntal ini guys, Palembang guys. Ini juga aku sempet cari-cari tahu. Oke guys, video kali ini kita lagi di Istana Akuarium lagi, dan aku sekarang tuh mau ambil hewan ya guys. Dari kemarin tuh kepikiran banget guys sama aku, dan alhamdulillah tahu di sini ternyata masih belum terambil sama siapapun, yaitu baby dolphin yang ukurannya gede. Karena biasanya tuh aku beli baby dolphin itu ukurannya cuma segini gitu kan guys ya. Ini sejengkal ada kayaknya guys. Jadi aku penasaran banget buat lihat lagi, dan aku juga mau ngambil gitu guys. Nah selain itu juga kan aku mau buat akuarium air laut. Aku tuh sebenarnya tuh gimana ya? Yang aku butuhin ya guys. Yang pertama tuh pasir, karena ternyata pasir yang aku udah punya tuh kemarin karena lagi beberes dibuang ya guys. Jadi kita mau beli pasir. Nah yang kedua air sebenarnya, tapi kalau untuk air ini kemungkinan kan karena aku tuh butuh air itu tuh lumayan ya, setelah aku hitung-hitung ya guys ya, kurang lebih 500 literan lah ya. Nah kalau misalnya aku bawa mobil kecil, dan ini kan posisi agak jauh dari rumahku, kemungkinan kalau air aku nggak akan ngambil di sini, tapi ngambil di tempat yang lebih dekat daripada rumahku gitu loh guys ya. Kayak gitu sih. Cuman fokusnya sekarang kita di sini palingan ya ngambil si baby dolphin itu lah guys ya, sama beli pasir. Tapi aku tuh kaget ternyata waktu aku lihat kesini juga, ternyata ikan-ikannya tuh udah ganti-ganti lagi guys. Dan tau nggak, ternyata si A Teguhnya ya yang punya si akuarium ini, ternyata dia lagi belanja lagi. Jadi ketika kita kesini dia selalu belanja guys ya, karena kita pas banget sama jadwal dia belanja ya. Nah ini aku juga lihat ada ikan yang bener-bener unik banget guys. Nanti kalau misalnya kita punya akuarium air laut ya, kita juga bisa ya kayak memelihara ikan-ikan semacam ini gitu loh guys ya. Sangat menarik juga kan kalau kita lihat ya. Teman-teman bisa perhatiin juga bagian kayak badannya itu kayak ada pohon-pohon gitu guys. Kayak ada koral-koral gimana gitu loh di badannya ya. Nah ini semua bisa kita istilahnya punya nanti ke depannya kalau misalnya kita udah bikin si akuarium air lautnya gitu loh guys. Nah biasa juga kalau akuarium air laut tuh ada karang jahe juga sih. Jadi kemungkinan ya aku juga di sini bakal beli karang jahe ya guys ya. Beli karang jahe juga sekalian lah. Kayak karang jahe gitu mah kan filter, bisa sekalian aku beli. Ini juga ada bintang laut. Nanti kalau misalnya pertama kali kita bikin akuarium air laut, pastinya yang pertama kan pasir, terusnya kan air, terusnya kan di cycling ya. Cycling ini kalau misalnya air laut buatan itu bisa sampai 1 bulan guys. Tapi kalau misalnya air laut asli biasanya tuh 20 hari kurang juga. Ada beberapa orang yang bilang itu tuh udah bisa digunakan gitu guys ya airnya ya. Kayak gitu sih. Aku sih pengennya pakai air laut asli ya guys. Kalau dapat, kalau misalnya harus yang buatan juga nggak masalah. Kayak gitu sih ya. Ini ada angelfish juga, kalau teman-teman lihat ukurannya gede banget tuh. Kemarin nggak ada ya malah itu perasaan ya. Kemarin nggak ada. Itu ada kepe-kepe juga tuh yang warna kuning itu. Aku bener-bener kangen banget ya guys ya. Jadi nanti memang konsep akuarium air laut yang aku pengen tuh fish only guys. Ntar cuma ikannya doang ya. Ntar kita bikin di next video lah ya. Soalnya rencananya habis dari sini kayaknya aku mau ke Taman Laut Akuarium juga nih. Sekalian kita ambil atau beli si air lautnya guys. Nah kalau di sebelah sana itu ada nemo-nemoan ya, dipisahin guys ya. Ada nemo, ada balongan, ada koral-koral juga kan. Cuman ya seperti yang aku udah bilang kemarin ya, kemungkinan di tempat aku tuh nggak akan ada anemon-anemon lah guys ya. Mentok-mentoknya ya, takutnya ntar tiba-tiba ada mentok-mentoknya. Aku tuh palingan juga cuman anemon-anemon yang istilahnya gede aja 1 atau 2 butir gitu guys. Kayak gitu. Oke, ini ternyata azan. Kita nunggu azan dulu, ntar kita lanjut lagi setelah azan guys. Oke guys, ini udah azannya. Tadi sekalian waktu lagi azan aku juga sekalian buat pesen ya untuk pasirnya sama untuk karang jahenya juga. Tadi aku ngomongnya, jadi kalau misalnya nanti udah istilahnya selesai itu kita langsung angkut aja untuk pasir dan juga karang jahenya. Ternyata ini juga lagi bikin chamber buat filter akuarium laut yang di bawahnya guys ya. Kayak gitu. Nah di sebelah sini juga sebenarnya ini juga bikin sendiri katanya, bukan bikin sendiri sih, jadi ini nge-upgrade ya. Ini dari akuarium yang memang awalnya itu ada, ini kan Boyu ya guys. Ini akuarium merek kan yang memang sudah dibeli secara fabricated. Nah ini di-upgrade sama KA ya. Di bawahnya dia dikasih meja. Terusnya di sini juga dikasih jadi semacam buat some filter gitu guys. Emang biasanya kalau air laut itu dia tuh ngambil airnya atau ngambil outputnya gitu-gitu dari atas biasanya ya. Jadi si bawahnya tuh nggak terganggu lah, karena biasanya kan dikasih pasir di bawahnya kan. Kalau misalnya nanti si inputnya itu dari bawah, si pasir-pasir yang di bawah sini kan bisa jadi ke bawah guys. Kurang lebih seperti itulah ya. Aku jadi kayak bener-bener sangat tidak sabar ya. Sedangkan air laut ini tuh butuh kesabaran. Aku tuh udah sekitar 3 tahunan kayaknya guys ya nggak air laut ya. Udah lumayan lama juga nih kayak gitu sih. Oke lah, karena sekarang mah kita pengennya tuh baby dolphin. Baby dolphin itu kan air tawar ya. Jadi kita sekarang langsung aja buat masuk ke dalam ya untuk air tawarnya ya. Masih ada nggak nih ikan yang kemarin guys? Udah ganti itu ikannya ya.
Gila, kita kesini cuma berapa hari yang lalu udah ganti, kan? Kemarin kan ada lionfish gitu ya, sama ada ikan apa gitu. Udah ganti, guys. Gila, cepet banget gantinya ya. Cepet banget gantinya. Padahal baru kemarin. Terus ditaruh di mana? Jangan-jangan udah laku lagi, guys ya. Bisa jadi udah laku, guys. Cepet sekali ya di branch ya, seperti kemarin ada nih. Jadi sebenarnya tuh misi aku juga nanti ke depannya kan aku juga pengen istilahnya tuh main-main ke pantai lagi, kayak hunting-hunting, kayak herping-herping itu kan di pantai, guys ya. Kan biasanya kita dapat beberapa ikan, ada udang. Nah, bisa aja sama kita tuh ingin diberi oksigen, nanti kita pelihara di rumah pakai air laut. Itu tuh bakal seru banget sih menurutku ya. Karena itu juga menjadi cita-citaku, guys. Dari kemarin tuh aku kalau misalnya dapat ikan kayak gitu kan bingung ya, ujung-ujungnya sama aku dilepasin lagi. Oh, ujung-ujungnya sama aku dikasih Faisal gitu kan. Dan sedangkan aku sendiri juga pengennya kalau misalnya ada dari laut langsung kita pelihara itu kayak bakal lebih seru kayak gitu sih. Ini mah ikan-ikannya sebenarnya rata-rata masih kayak kemarin. Ini ada silver arowana silver yang biasa ya guys. Ini arowana silver yang biasa. Ini juga ada silver albino di sini. Ya mirip-mirip sama yang kemarin. Kayaknya aku juga nggak akan nge-review bener-bener semuanya banget karena kan kita udah nge-review ya guys di video yang ini. Jadi kurang lebih mah ikannya ada beberapa yang sama walaupun ada yang berubah. Paling aku review beberapa ikan yang berubah aja sama ikan yang mau aku beli gitu loh, guys. Ini Oscar juga. Pokoknya kemarin tuh Oscar di sini tuh bener-bener lengkap banget deh. Jenis Oscar A, B, C semuanya ada lengkap ya guys ya. RTC kecil nggak tahu deh kemarin ada atau enggak. Harganya sekarang 45.000 ya guys ya. Agak naik kayaknya ya. Harga RTC kecil ini ya guys. Kurang lebih seperti itu. Kita coba lihat lagi yang sebelah sini. Ada Chinese hyphin di sini ya. Sama ada beberapa ini juga. Ini pemakan lumut guys. Ini red veveng kecil nih, veveng kecil. Di tempatku ada yang gede ya guys. Ini red veveng kecil. Ini dikasih ikan-ikan kecil gini, aku nggak paham apakah ikan kecil ini tuh adalah ikan buat pakan mereka atau bukan, tapi kayaknya bukan karena nggak akan muat. Ini ada ikan kecil banget tuh guys di bawah. Ikan anakan ikan apa itu? Apa ikan cere? Apa ikan apa itu guys ya? Saya tulis di kolom komentar ya buat teman-teman yang tahu. Oke, kita coba buat lihat-lihat lagi di sini. Nah, sebenarnya yang aku pengen tuh ini guys, baby dolphin ini guys. Baby dolphinnya gede soalnya ya. Aku nggak pernah pelihara baby dolphin segede ini. Di rumahku ada baby dolphin, cuma kecil-kecil kan. Jadi aku pengen beli yang gede kayak gini guys. Dan baby dolphin ini tuh bener-bener bentukannya kayak dolphin ya guys ya. Kayak apa lumba-lumba guys. Nah ini baby dolphin juga, cuman ukurannya gede juga. Kayaknya aku dibandingkan yang ini sama yang ini, kayaknya aku lebih pilih yang ini deh. Coba kita agak ganggu dikit bisa nggak ya? Tuh guys. Ini lebih terlihat perform sih. Ini juga sebenarnya terlihat perform sih. Cuman secara fisik sih, yang ini lebih pipih ya guys ya. Yang ini lebih pipih karena ada dua pilihan. Yang ini lebih kayak besar gitu. Kemungkinan mereka kalau digabungin cuma 2 ekor tuh mungkin agak berantem guys. Jadi sengaja dipisah karena tempatnya juga kan kecil. Nah jadi setauku tuh ada beberapa ikan yang kalau misalnya cuma ditaruh 2 ekor biasanya dia berantem. Tapi misalnya ditaruh kayak 3 ekor, 4 ekor, 5 ekor ke atas lah misalnya ya. Nah itu mereka bisa lebih akur. Kayak ikan arwana nih. Makanya kalau teman-teman lihat nih ikan arwana kayak tadi ya, tuh di belakang situ kan ada ikan arwana tuh ya. Ikan arwana silver kayak gini, ada ikan arwana silver albino juga kayak gini nih di bawahnya. Nah ini dia pasti lebih dari 2 ekor guys ya, antara sekalian 5 atau banyak lebih dari 5 ekor lah. Apalagi ini banyak banget guys. Karena kalau misalnya cuma 2 ekor bisa dihantam gitu loh guys ya. Kecuali kalau misalnya arwana yang kayak begini, misalnya kayak super red yang kayak gini-gini, apalagi ukuran besar kayak gini sih biasanya udah disoliter-soliterin. Kenapa? Karena memang dia ini tuh mencari mental juga guys. Biasanya cari mental sama cari kayak istilahnya tuh wilayah juga guys, teritori lah ya. Dan supaya dianya nggak minus-minus. Walaupun kayak arwana digabungin banyak kayak gitu, bisa jadi mereka tetap ada minus-minus lah ya. Nah kayak gini-gini juga nih dia dipisah-pisahin ya, karena memang secara harga juga lebih mahal juga kan. Ini kan super red guys, super red arwana guys. Ini arwana super red, ini arwana terbaik ya guys ya. Arwana yang harganya kalau udah gede tuh gaib, ada bisa miliaran juga, harganya ngeri banget dah. Dan ini masih jadi salah satu ikan terbaik ya guys di dunia. Di Cina udah lumayan banyak kata ini super red kayak gini, karena orang-orang tuh pada buang ke Cina guys ya, maksudnya pada nge-ekspor ke Cina ya. Sebenarnya tuh ada beberapa pikiran aku juga sih, bisa nggak sih kayak ikan kita tuh kalau diekspor tuh dimandulin dulu gitu loh guys. Karena misalnya ke Cina nih udah terlambat sih ya sekarang ya. Misalnya kayak arwana super red ke Cina nih, aku sih yakinnya, apalagi orang-orang di Cina itu kan dia kan pinter-pinter banget ya guys ya, menduplikasi lain-lain gitu kan. Bisa jadi kayak arwana super red di sana tuh dicetak tuh bener-bener udah banyak, bahkan kayak kualitasnya udah bisa lebih bagus dibanding kita punya, sehingga kayak istilah daya jual arwana super red itu tuh menurun, bisa jadi kayak gitu kan ya. Dan juga ya semakin sini kan harga arwana super red gue rasanya makin murah ya, kayak 1.750.000 tuh udah bisa dapet ini kan, 1.500.000 tuh udah bisa dapet gitu guys. Sedangkan kalau dulu
tuh rasanya Arowana Supra itu harganya tuh di atas 2 juta, 3 juta gitu kan guys ya. Kayak gitu sih. Cuman ya udah terlambat ya, sudah banyak yang mengekspor ke sana juga. Kalau misalnya bisa dimandulin dulu sih itu sangat amat keren lah guys pastinya ya. Nah di sebelah sini ada beberapa ikan-ikan lagi nih, ada Dutch ya. Ada Dutch yang apa ini namanya? Dutch. Di sini tulisannya Dutch, saya aku takut salah guys ya. Ada ikan-ikan Oscar juga sih, banyak sih ikan-ikan Oscar sebenarnya di sini guys. Cuman yang menjadi pusat perhatian aku dan bikin aku pengen kesini lagi sih ya sebenarnya si baby dolphin ini sih. Jadi baby dolphin ini tuh secara laku tuh kayaknya nggak begitu laku-laku banget ya, karena ini juga masih ada 2 ekor kan ya guys ya. Aku nggak tahu sih awalnya ada berapa ekor, tapi tetap kalau secara aku pribadi ketertarikan sih, aku punya ketertarikan yang lumayan ya sama si baby dolphin ini. Karena seperti aku bilang tadi, si baby dolphin ini tuh dia cukup unik gitu loh guys. Dia kayak mirip-mirip sama lumba-lumba, cuman di air tawar. Dan ukuran dia tuh sebenarnya kalau misalnya teman-teman tahu ya bisa gede banget, bisa dua kalinya. Aku pernah lihat baby dolphin gede banget. Ukurannya dari ujung sini ke ujung sini guys. Jadi tuh besar sekali ya. Dan biasanya dijadikan indukan. Nah, anak-anaknya itu baru akan diternak. Makanya yang kayak gini-gini sebenarnya ternakan sendiri ini tuh ya. Orang Indonesia jago-jago deh guys ternakan kayak gini. Tapi untuk membesarkannya itu agak lama kayak gitu sih. Kita coba lihat-lihat lagi lah ya. Yang di sebelah-sebelah sini ini ada ikan botia juga guys. Wah, ini apa nih? Mati kah dia? Oh, nggak mati guys. Pura-pura mati ya guys. Tuh, pura-pura mati guys. Dan sebenarnya tuh ikan ini tuh salah satu hewan yang menurutku juga bisa dijadikan dalam tanda kutip tuh investasi yang lumayan tidak bodong ya. Karena teman-teman bisa lihat nih, ini harganya nih botia tuh 150.000 nih di sini nih. Ya, 150.000 botia bandul apa nih 150.000, ukurannya segini guys. Teman-teman ingetin ya. Nah, ini juga ada botia lagi di sini nih. Di mana ya? Tadi aku bisa perasaan ada botia nih guys, ada botia tuh kecil ya di situ ya. Botia di sini tulisannya juga ada tuh botia badul juga, itu harganya 35.000 ya. 35.000, 150.000, ini sekecil ini nih. Jadi bisa kalau teman-teman beli ikan kecil-kecil kayak gini, biasanya teman-teman kayak udah membesarkan dia, terus ntar ke depannya teman-teman bosen kalau nggak mau jual, itu tuh daya jualnya tuh masih bisa lebih tinggi gitu loh guys. Beda sama mamalia ya. Kalau mamalia misalnya kayak kucing, itu biasanya dia kalau anakan dia harganya kayak tinggi ya, tapi kalau misalnya udah makin indukan biasanya dia harganya malah menurun guys. Padahal kan biaya pakan dan lain-lain kan itu udah keluar. Biasanya kayak gitu sih guys. Ini juga ada yang menarik, ini ada kayak sili batik apa ya ini ya. Ini juga lumayan menarik nih. Mukanya kayak gajah guys. Sili-silian nih, ada sili api juga nih. Kalau sili api kita ada. Kalau sili api kita punya. Sili batik juga nih kita nggak punya sih kalau sili batik guys. Ada banyak juga di sini ya. Tapi ya memang kalau sili-silian itu teman-teman peliharanya harus ada tempat bersembunyi karena jarang sih dia keluar ya. Cuman ini aja nih unik nih, dia keluar nih guys. Tapi ntar juga dia pasti lama-lama bakal masuk lagi nih. Ntar ya, dia muter-muter dulu nih guys. Keren sih ya dia ya, tuh muter-muter. Kalau muter-muter kayak gini keren ya. Apalagi badannya, kata aku nih lumayan gendut deh guys ya badannya ya. Untuk sili ya, dia gendut nih badannya nih. Dia muter-muter dulu nih, nabrak-nabrak muter-muter guys ya. Apa mungkin dia wilayah-wilayah persembunyian dia sudah di tempat sama sili-sili yang lain, aku juga nggak paham ya. Terus hidungnya dia kalau misalnya kena kaca dia bengkok guys ya, kayak tapir. Kayak gajah kayak tapir ya. Tapi kayaknya lebih ke tapir sih dia ya. Belut tapi kawin sama tapir, jadilah sili guys. Kemana lagi nih, muter-muter nih guys. Kagak jelas ya guys. Nah nih mulai dia parkir gak? Oh enggak guys. Waduh, nabrak-nabrak guys. Kalau ini mah kayaknya dia diusir sama istrinya ya, karena ada masalah keluarga mungkin ya. Oke, mungkin kayak gitu. Apalagi nih yang bisa kita bahas di sini ya guys. Karena aku mau di deket-deket sini aja lah ya. Di bawah-bawah sini mah ada ikan lohan. Ini kayaknya lagi dipasang-pasangin. Apa ya? Enggak juga deh. Oh iya nih, sama juga guys, ikan kayak aku bilang tadi ya. Ikan lohan ini kan sebenarnya teritori banget. Kalau digabungin bisa ternyata ya, tapi harus lebih dari 2 ekor. Di sini aja berapa ekor? 4 ekor guys ya. Kalau misalnya 4 ekor masih oke lah, tapi juga 4 ekor ada beberapa yang dibully nih kayak gini nih. Di bawah tuh ada yang terbully kan. Ya emang seperti itulah karakter ikan-ikan guys ya. Oke. Ini di belakang sini ada apa nih? Ini juga oh ini mah leopard catfish deh. Ini mah leopard catfish deh guys. Ada butterfly juga, nggak tahu tuh butterfly apa tuh. Oh guys, ada buntal ini guys, Palembang guys. Ini juga aku sempet cari-cari tahu. Tapi memang membosankan sih ya untuk buntal Palembang ini, itu peliharanya kayak bosen. Karena dia cuma literally diem doang guys ya. Tapi sebenarnya dia tuh kalau misalnya lagi makan lumayan galak juga guys ya. Ini juga salah satu ikan yang aku lagi cari lagi. Aku jadi bingung ya, antara buntal atau baby dolphin ya guys ya. Ya ampun. Ini padahal cuma diem doang sih. Apa baby dolphin lah ya. Karena buntalnya kayaknya lebih nggak susah guys. Kita gini-gini dia gerakan aja literally
minim ya guys ya. Tidak ada pergerakan yang signifikan guys. Kecuali kalau lagi makan ya. Soalnya ini tipe buntalnya buntal yang Palembang kalau nggak salah. Dia yang pendiam, bukan yang Plahaka. Kalau yang Plahaka dia lumayan aktif guys. Jujur kalau yang Palembang ini aku belum pernah pelihara sih. Makanya aku pengen pelihara. Tapi ya memang kalau untuk buntal kayak gitu, walaupun bagusnya sih satu akuarium cuma satu ikan guys. Karena dia tuh walaupun terlihat diem-diem saja, dia lumayan agresif guys. Tahu aku kayak gitu ya. Dan dia lumayan teritori. Dan kalau bisa digabung lagi sama ikan buntal lainnya, misalnya bisa jadi dia berkelahi, kecuali yang pada aku bilang misalnya lebih dari 5 kayak gitu sih. Oke lah guys, udah baby dolphin aja. Oke, kita sudah memutuskan sebenarnya kita akan beli baby dolphin yang ini saja guys ya, bersama dengan pasir, bersama dengan karang jahe guys, yang bakal diambil dulu. Kita bakal ngomong dulu ke si A-nya, terus kita bakal videoin lagi guys. Guys, tadi aku tuh ditawarin katanya di sini juga ternyata jual karang jahe ya guys ya. Ini karang jahe nih yang kayak gini, tapi yang udah matang guys. Dalam artian kayak ini kan udah bareng sama air, dan ini kan udah cycling dan lain-lain. Bakteri-bakterinya itu sudah ada gitu loh guys di dalam sini ya. Jadi ya istilahnya kita cyclingnya tuh nggak usah terlalu lama-lama banget juga bisa, karena kebantu sama bakteri-bakteri yang udah ada di sini. Cuman aku kayaknya ngambilnya yang karang jahe yang udah di mateng kayak gininya, paling aku ngambil 1 bungkus aja. Ntar sisanya aku karang jahe yang biasa guys. Takutnya juga kan aku beli tuh nanti kurang air atau gimana, takut mati juga ya si bakterinya, karena bakteri ini kan nggak bisa kita lihat guys. Ini kan kecil banget ya. Paling nggak aku beli 1 buat nge-trigger lah ya, buat nge-starter, biar nanti kita cyclingnya tuh bisa lebih cepat lagi guys. Kurang lebih seperti itulah. Emang harus sabar sih, mau nggak mau harus sabar guys ya, supaya nanti kita mendapatkan hasil yang maksimal. Nanti juga sebenarnya sambil cycling itu tuh biasanya juga dimasukin 1 sampai 2 ikan yang kuat, misalnya kayak ikan Nemo yang kayak gitu-gitu, buat nge-trigger juga sih, sebelum tadi dimasukin ikan yang banyak guys, kayak gitu sih. Oke. Mau diambil-ambilin dulu ya guys. Ya, mau ngambil yang ini ya. Yang mana? Yang ini ya. Dia bisa atraksi nggak kayak dolphin-dolphin yang lain? Ah, biasa. Oh, biasa. Nggak, kalau bercanda guys. Paling loncat. Paling loncat, aduh ngeri dong. Metong dong kalau kayak gitu ya. Mau diambil pakai seser saja. Gimana tuh karang jahe? Apa? Ya udah, itu aja karang jahe yang udah matang 1 sama yang itu 1 ya. Sip. Oke deh. Ini guys, kita mau ngambil ya si baby dolphin ya guys ya. Apakah baby dolphin ini akan melompat seperti abangnya bilang guys? Semoga tidak ya. Tapi dia benar-benar bisa lompat kalau nggak ditutup, Kang. Iya, Bang. Waduh. Dia kenapa dipisah sama baby dolphin yang lain? Berantem? Berantem. Waduh. Berantem. Makanannya apa, Kang? Di sini, Kang? Di sini cacing beku. Cacing beku ya? Oke. Dia ikan gitu mah nggak masuk ya mulutnya ya? Nggak masuk. Nggak masuk guys. Oke. Ih bener ya, bener-bener kayak lumba-lumba loh kalau udah gede kayak gini. Pernah paling gede di sini segede apa tuh yang pernah datang? 35 cm. 35 cm? Wow, itu gede banget sih. Oke, sip, bungkus Kang. Udah, ambil. Oke guys, itu udah diambil. 35 cm itu gede ya. Kurang lebih 2 keramik ini mungkin guys ya. 2 keramik ini, dan dia kan bakal lebar banget. Nah itu yang tadi aku bilang, indukannya sepertinya ukurannya segitu guys. Ya udah kita ambil semuanya, tinggal kita tunggu semuanya ya. Oke guys, jadi ini udah di rumah orang tua aku ya guys ya, dan sekarang kita mau masukin si baby dolphin ya guys ya. Jadi tuh kita agak sedikit ngerubah guys. Di sini kita jadi pengennya masukin ikan predator-predatoran yang kecil-kecil ya guys ya, sampai kita gedein. Makanya di sini kalau teman-teman lihat ada ikan Oscar, ada ikan kayak betutu itu ya. Ada baby dolphin juga tuh di belakang ya. Ada lagi baby dolphin di sini guys tuh. Ukurannya lebih gede dibandingkan yang lainnya guys. Ini lumayan gede ya guys ya dibandingkan yang lainnya. Kalau di bawah situ masih tetap sidat ya. Ini sidatnya udah lebih bonding lagi nih guys ya ke kita ya. Sidatnya udah gede banget nih guys. Udah semakin besar. Nah kalau di sini baru tempat reptil-reptilku ya. Ini udah kita bener-bener kayak rombak biar lebih rapi, biar lebih enak. Teman-teman lihatnya juga pasti enak ya sekarang ya. Ini juga tuh lampu-lampunya bisa dinyalain. Ini ada si rudicolis ya guys ya. Kalau ini iguana aku guys, tuh. Iguana yang red albino ada di sana. Nah kalau ini ada si gugu junior lagi ngumpet di bawah sini guys ya. Sama di sini ada si Goldie guys ya, si Goldie ya, si golden tegu guys. Tuh. Ini dia galak banget ya. Pokoknya dibikin lebih enak, lebih rapi lah ya guys. Dan nanti kita kalau misalnya udah bener-bener semuanya rapi, kita bakal coba buat room tour lagi aja ya guys ya. Oke, ini udah kita aklimasi ya guys ya. Dan ini juga udah kita kasih lampu guys. Ini si baby dolphinnya. Saatnya kita untuk memasukkan baby dolphinnya ya guys, yang nggak begitu baby-baby banget. Ini aku bener-bener rombak semua. Ini aku pengennya kita jadi tempat ikan predator yang kecil-kecil gitu lah guys. Yang kasih makan itu paling ikan lele kecil ya guys ya. Kalau nggak ikan cere guys ya palingan ya. Nih kalau nggak ikan ikan cacing guys, sorry, kalau ikannya cacing guys ya. Jadi langsung benar-benar mundur-mundur ya guys ya.
Ini udah dibersihin tapi tetap kotor lagi karena memang ini mah bagian bawah ya, wajar lah ya. Emang harus dibersihin secara berkala guys. Dia mundur-mundur cuy. Mundur-mundur ya. Nah dia ketemu sama baby dolphin lagi guys. Ternyata baby dolphin kita juga yang satunya lagi tuh ya kecil tapi nggak sekecil itu, ternyata guys agak gede ya. Awalnya soalnya lebih kecil tuh baby dolphin 1 sama baby dolphin 2. Jadi ada 2 guys di sini ya. Guys. Mereka memang cenderung mencari tempat persembunyian guys ya. Tuh dia akhirnya gerak-gerak. Bener-bener kayak dolphin guys. Mereka langsung berbaur ya, cepat sekali berbaurnya ya guys. Ini kayaknya aku bakal coba buat kasih ikan cere guys di sini ya. Secara berkala guys. Tuh dikejar-kejar mereka bersama guys. Baby dolphin 1 dan baby dolphin 2 ya guys ya. Tuh ya ampun, American Oscar juga guys ya. Sepertinya mereka lumayan akrab ya guys ya. Dan sepertinya mereka tidak ada kemungkinan kayak berantem gitu. Jadi kalau teman-teman mau tahu ya, dia itu adalah, oh tuh guys, berinteraksi ya. Dia ini sebenarnya nama latinnya adalah Mormirus guys ya. Itu emang bukan lumba-lumba, pada sejatinya tuh bukan guys. Tapi dia tuh termasuk ikan elektrik guys ya. Jadi ikan air tawar yang sebenarnya tuh punya sinyal listrik, cuman lemah guys. Saking lemahnya jadi kita tuh nggak akan kesetrum juga sama dia ya. Beda sama belut listrik kayak gitu dia, karena listriknya tuh lemah banget guys. Mulutnya emang mirip paruh lumba-lumba ya, makanya dibilangnya tuh baby dolphin. Walaupun dia tuh bukan mamalia ya. Kalau teman-teman tahu kan dolphin itu kan atau lumba-lumba itu mamalia. Nah baby dolphin ini mah ikan guys ya, masuknya ya. Jadi bukan mamalia. Dan dia tuh memang punya radar listrik alami guys. Jadi menggunakan yang namanya tuh electrolocation ya guys ya, untuk mendeteksi benda di sekitarnya guys. Jadi kalau misalnya dia gelap total pun masih bisa hidup. Karena memang dia tuh mendeteksi bendanya tuh menggunakan listrik guys ya, bukan mata gitu guys. Dan dia tuh sebenarnya tuh bisa berkomunikasi dan mengobrol sama ikan baby dolphin lainnya. Makanya kayak gini nih, mereka tuh interaksi, beneran berinteraksi guys. Mereka bisa mengobrol ya guys ya, menggunakan aksennya masing-masing guys. Jadi pakai sinyal yang unik gitu. Dan suka dengan lingkungan yang tenang. Karena di sini tuh sebenarnya kan dari flow-nya juga nggak terlalu kenceng ya. Flow-nya juga standar lah segini guys, nggak kenceng-kenceng banget. Airnya juga bagus, jernih gitu kan. Ini flow-nya masih termasuk tenang, karena memang dia suka tenang. Dan dia sebenarnya tuh adalah ikan yang pemalu guys. Jadi dia memang lebih aktifnya tuh di malam hari ya guys ya. Terus dia sukanya di tempat-tempat yang berlumpur dan banyak tanaman guys. Dan dia tidak berbahaya buat manusia guys. Jadi memang sangat lemah ya, cuman millivolt bahkan ya guys. Ya sama baterai aja kayaknya lebih, listriknya lebih gede baterai guys ya dibandingkan dia ya, karena dia millivolt, sekecil itu listriknya guys. Jadi nggak akan kesetrum juga ya. Dia benar-benar kayak aktif banget, berkeliling-keliling guys ya. Bahkan sampai sekarang tuh dia masih kayak berkeliling-keliling bersama. Ini aku nggak tahu ya apa dibully atau guys, tapi kayaknya gigit deh guys. Sumpah guys, berantem guys. Sepertinya kita harus menyimpan sesuatu tempat bersembunyi ya guys ya, untuk baby dolphin ini guys, supaya dia tidak membuli guys ya. Sangat amat mengkhawatirkan takutnya guys. Kurang lebih seperti itulah guys ya. Oke. Jadi semoga dia bisa stay di sini, bisa lama di sini. Dan kita sekarang udah mulai seperti aku bilang tadi ya, kita sekarang mau mulai kayak memulai lagi ya guys ya. Kita ntar bakal tambahin ikan-ikan lagi. Di sini kan predator, tapi kayaknya kalau ukuran di sini itu kecil-kecil, ya kita juga bakal huntingnya kan predatornya kecil-kecil, nanti kita bakal gedein, dan kita juga bakal istilahnya tuh kasih makan secara berkala supaya dia gede-gede, yang nantinya kalau udah semakin gede, kita bakal mungkin ya guys ya, ntar ke depannya kita bisa taruh di akuarium ikan toman yang di sana, supaya akuarium ikan toman yang gede itu tuh bisa ditaruh di predator yang lebih banyak lagi guys, kayak gitu. Oke, jadi mungkin kayak gitu aja untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan di-share ke teman kalian sama hewan-hewan guys. Aku Iqbal pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Thank you guys.